Sudah lebih dari sebulan kiriman paket di Kampung Rawadoro tak pernah sampai tepat waktu. Beberapa warga menduga sistem pengiriman yang kacau, tapi mereka tahu persis penyebab utamanya, Doyok, preman pasar yang kini menguasai jalur keluar masuk kampung. Doyok tak sekadar memalak, ia merampas, membuka isi paket, dan menjualnya di lapak gelap miliknya sendiri. Para tukang paket sebelumnya tak pernah sanggup melawan, mereka ditendang, dipukul, bahkan pernah ada yang motornya dibakar di depan mata warga. Tak ada yang berani bersaksi, takut jadi sasaran berikutnya. Pak Rojak, pemilik warung kelontong, mengeluh setiap hari karena stok barang tak pernah lengkap. Saya pesan sabun mandi 5 dus, yang nyampe cuma 2, katanya sambil menatap jalanan sepi. Di ujung kampung, Bu Nani menangis karena kiriman obat untuk suaminya yang lumpuh tak kunjung datang. Suara tangisnya menjadi musik pilu yang perlahan diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kampung itu. Semua orang tahu kejamnya Doyok, tapi mereka merasa tak punya daya. Suatu pagi yang basah, sebuah motor berwarna hijau berhenti perlahan di depan warung Pak Rojak. Seorang pria turun, mengenakan jaket pengantar paket dan topi lusuh. Gerak-geriknya tenang, senyumnya ramah, dan matanya tajam tapi tak menyeramkan. "Pagi, Pak, ada paket buat Bapak dan juga Bu Nani," katanya sambil membuka tas besar di belakang motornya. Pak Rojak mengernyit. "Loh, kamu orang baru ya? Kok berani masuk kampung ini?" Pria itu hanya tersenyum. "Nama saya Andre, Pak. Saya hanya nganter paket. Kerja saya ya ini, mau bagaimana lagi?" Berita tentang tukang paket baru menyebar cepat. Anak-anak mulai mengikuti Andre dari kejauhan, penasaran dengan pria tenang yang tak tampak takut sedikit pun. Di sisi lain, beberapa warga mulai resah. "Dia belum tahu siapa Doyok," bisik mereka. Bahkan Bu Nani sempat mencoba mencegah Andre masuk lebih dalam ke kampung. "Nak, kalau kau sayang nyawamu, jangan antar ke blok pasar. Doyok itu bukan manusia." Tapi Andre tetap tersenyum. "Kalau bukan saya yang antar, siapa lagi, Bu? Bapak perlu obat, kan?" Sementara itu, Doyok sedang duduk di lapaknya, tertawa keras bersama anak buahnya sambil menghitung hasil jarahan dari paket-paket sebelumnya. "Tukang paket itu gampang dibikin kapok," katanya sambil menunjuk helm yang ia jadikan asbak. "Yang baru ini bakal nyusul." Ia belum tahu bahwa target barunya bukanlah tukang biasa. Hari itu, Andre melintasi jalur pasar dengan tenang. Semua orang memperhatikan dari jauh, menunggu apakah ia akan berbalik arah seperti kurir sebelumnya. Tapi ia malah berhenti di depan kios kecil yang sering jadi tempat mangkal Doyok. Ia mengetuk pintu kayu tua dan bertanya dengan sopan, "Permisi, ada yang bernama Bu Sri? Saya bawa paket dari anaknya di Malaysia." Suasana mendadak senyap. Warga yang melihat hanya bisa menahan napas. Tak lama, Doyok keluar dari dalam kios. Tatapan mata Doyok seperti api yang siap melahap. Ia melangkah mendekat sambil menepuk-nepuk tongkat besi di tangannya. "Woi, ini wilayah gue. Kalau mau hidup, kasih duit jalan. 50.000 per kepala," katanya dengan nada menghina. Andre menatapnya sejenak, tanpa emosi. Ia menjawab pelan, "Saya hanya mau antar paket. Boleh lewat sebentar?" Doyok meludah ke tanah. "Lu kayaknya belum tahu gue siapa, ya?" Warga yang mengintip dari balik jendela mulai berdoa dalam hati. Mereka yakin Andre akan bernasib sama seperti pengantar sebelumnya. Tapi yang tak mereka tahu, Andre bukan sekadar kurir biasa. Ia membawa lebih dari sekadar paket di punggungnya. Ia membawa ketenangan yang mencurigakan, keberanian yang misterius, dan rahasia yang akan segera mengguncang kampung itu. Suasana menegang seketika di depan kios. Doyok berdiri hanya sejengkal dari Andre, matanya melotot penuh amarah. Sementara tangan kanannya menggenggam tongkat besi yang sudah banyak membuat kepala bocor. Tapi Andre tetap tak bergeming. Tubuhnya berdiri tegak, satu tangan memegang paket kecil, dan mata menatap Doyok tanpa gentar. Detik itu terasa panjang. Di balik jendela,
Pak Rojak dan beberapa warga hanya bisa menahan napas, menanti bunyi besi menghantam daging seperti yang biasa mereka dengar. Tanpa peringatan, Doyok mengayunkan tongkat besi ke arah bahu Andre. Suara tak menggema keras, namun anehnya, tubuh Andre tak bergerak sedikit pun. Tongkat itu bahkan terpental dan jatuh ke tanah, meninggalkan Doyok ternganga. Ia menatap Andre dengan bingung, seperti baru saja memukul patung batu. Andre hanya melirik tongkat yang jatuh, lalu menunduk pelan, mengambil paket yang terjatuh dari pelukannya. "Maaf, paketnya hampir rusak," ucapnya ringan, seolah tak terjadi apa-apa. Anak buah Doyok maju dengan wajah murka. Salah satu dari mereka mencoba menendang Andre dari belakang. Tapi tendangan itu seakan menghantam tembok tak terlihat, pemuda itu terpelanting sendiri dan mengerang kesakitan. Doyok mulai curiga. Ini bukan sekadar tukang paket, tapi harga dirinya sudah terlalu dalam dipertaruhkan. Ia tak mungkin mundur. "Lu pikir lu kebal?" bentaknya. Tapi Andre hanya membungkuk ringan. "Permisi, saya harus antar paket lain. Waktu saya tidak banyak." Andre melangkah pergi begitu saja, meninggalkan Doyok yang masih membeku dengan ekspresi kalah yang belum sempat ia pahami. Warga yang menonton dari jauh saling berpandangan tak percaya. Tak ada satupun yang pernah melihat seseorang melawan Doyok, apalagi keluar tanpa luka. Sejak saat itu, bisik-bisik mulai tersebar di kampung. "Tukang paket itu bukan orang biasa," kata Bu Nani kepada tetangganya. "Aku lihat sendiri, tongkat besi itu mental." Hari-hari berikutnya, Andre tetap mengantar paket seperti biasa. Ia menyapa warga dengan sopan, menolong ibu-ibu yang kesusahan membawa belanjaan, bahkan membantu memperbaiki sepeda anak kecil yang rantainya putus. Semakin hari, semakin banyak warga yang menaruh hormat, bukan karena takut, tapi karena kagum. Sosoknya yang tenang dan ringan tangan membuat banyak orang merasa aman untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Namun di sudut lain kampung, Doyok tidak tinggal diam. Ia menyusun rencana. Harga dirinya sebagai penguasa kampung sedang diinjak-injak oleh seseorang yang bahkan tak terlihat garang. "Gue harus tahu siapa dia sebenarnya," gumamnya sambil menyuruh anak buahnya menyelidiki latar belakang Andre. Tapi semua hasilnya nihil. Tidak ada yang tahu dari mana Andre datang, atau di mana ia tinggal. Ia muncul begitu saja, seperti kabut pagi yang datang tanpa suara. Di sebuah musola kecil, Andre duduk diam setelah salat maghrib. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan sebuah kitab usang yang sampulnya sudah mengelupas. Di balik senyumnya yang tenang, matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. Ia membatin pelan, "Maaf, Mbah Suro. Aku melanggar janjiku untuk tidak menggunakan ilmu itu lagi. Tapi jika kezaliman tumbuh subur, aku tak bisa terus berpaling." Di langit malam kampung Rawadoro, awan mulai menebal. Hujan rintik turun pelan-pelan, seolah menjadi pertanda bahwa angin perubahan sudah mulai bertiup. Dan perubahan itu dimulai dari seorang tukang paket, yang sejatinya lebih dari sekadar pengantar barang. Ia adalah harapan pertama yang kampung itu miliki setelah sekian lama tenggelam dalam ketakutan. Pagi itu langit tampak muram, seperti menyimpan firasat buruk. Jalan utama kampung Rawadoro yang biasanya lengang, kini dijaga diam-diam oleh anak-anak buah Doyok. Mereka berpura-pura nongkrong sambil bermain kartu, namun mata mereka awas mengawasi satu nama, Andre. Perintah dari Doyok jelas, buat dia jera, atau kalian bukan bagian dari kelompok ini. Lagi, Doyok yang murka tak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang telah mempermalukannya di depan umum, apalagi tanpa melawan sedikit pun. Andre, seperti biasa, mengawali harinya dengan tenang. Ia mengenakan jaket hijaunya, memeriksa tumpukan paket di tas motornya, lalu berangkat menyusuri gang sempit dan jalan berdebu. Ia tahu Doyok belum selesai dengannya. Ia bisa merasakan mata-mata yang mengintai, gerakan mencurigakan di balik tembok, dan suara motor yang mengikutinya terlalu lama. Tapi Andre tetap melaju, tak tergesa, tak gentar. Di balik sikapnya yang santai, pikirannya waspada penuh doa. Tepat di tikungan menuju pasar,
jalan itu disergap. 3 motor memotong jalurnya, memaksa Andre berhenti. 4 pria bertubuh kekar turun, membawa rantai, kayu, dan wajah penuh amarah. Salah satu dari mereka mendesis, "Masih berani lewat sini, tukang paket sakti." Andre mematikan motornya perlahan, turun tanpa tergesa. "Saya cuma mau kirim paket untuk Pak Haji Yusuf," jawabnya tenang. Bukan cari ribut, tapi jawaban itu justru membakar emosi mereka. Salah satu pria mengayunkan rantai, tepat ke arah kepala Andre. Namun sebelum benda itu mengenai, Andre miring sedikit, gerakannya hampir tak terlihat, dan rantai itu mengenai tiang listrik di belakangnya, memercik bunga api. 2 pria lain menyerbu bersamaan, tapi tubuh mereka mental seperti menabrak dinding baja. Yang satu terjungkal ke selokan, satunya lagi pingsan seketika. Andre belum sekalipun membalas. Ia hanya bertahan, menghindar, seolah tubuhnya dilindungi lapisan tak terlihat. Seorang pemuda yang menonton dari kejauhan memekik ketakutan. "Orang itu bukan manusia," teriaknya sebelum lari terbirit-birit. Warga sekitar mulai keluar rumah, menyaksikan pertunjukan aneh yang lebih mirip cerita legenda ketimbang kenyataan. Andre masih berdiri tenang di tengah jalan, dikelilingi 4 preman yang kini terkapar satu persatu. Ia menoleh ke kerumunan. "Tolong, paket ini harus sampai. Ada obat di dalamnya." Ucapannya sederhana, tapi cukup untuk membuat beberapa orang langsung membantu menuntunnya ke rumah Pak Haji Yusuf. Di sudut kampung, Doyok melihat semua itu dari atas jembatan kecil, rahangnya mengeras. "Dia bukan orang biasa," bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi gengsinya sebagai penguasa tak bisa dibiarkan runtuh. Malamnya, ia memanggil 2 orang preman luar kota, Kembang dan Mat Hitam, terkenal kejam dan tak kenal takut. "Kita habisin dia. Kalau perlu rame-rame, pakai senjata. Gue udah cukup sabar." Dendam Doyok sudah membakar seluruh kesadarannya. Sementara itu, Andre duduk di emperan rumah kosong, memijat kakinya yang lelah. Ia membuka sebuah kantong kain kecil berisi biji-biji hitam dan selembar kain doa bertuliskan huruf Arab kuno. Ia menatap bintang di langit sambil berbisik lirih, "Ini bukan soal aku. Ini soal mereka yang tertindas. Jika mereka memaksa perang, biar Allah yang jadi pelindungku." Dalam keheningan malam, suara takbirnya sayup terdengar, menggema bersama niatnya yang tak tergoyahkan. Dan esok harinya, kampung akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, sebuah pertarungan yang bukan sekadar adu otot, tapi pertempuran antara kejahatan dan sebuah kekuatan tak kasat mata yang selama ini memilih diam. Langit pagi itu tak secerah biasanya. Kabut menggantung rendah, seolah kampung Rawadoro diselimuti rahasia yang hendak terkuak. Di sebuah musola tua di tepi kampung, Andre duduk bersila, memejamkan mata dengan bibir yang komat kamit. Di hadapannya, terhampar selembar kain putih dengan rajah-rajah hitam, peninggalan dari masa lalu yang selama ini ia simpan dalam diam. Dalam sujud dan doanya, tergambar pergulatan batin antara janji untuk hidup damai dan kenyataan bahwa ia kembali dipanggil menegakkan keadilan. Andre bukan nama aslinya. Di masa silam, ia dikenal sebagai santri Suroto, murid terakhir dari Mbah Suro Wirangin, seorang kiai tua dari lereng Gunung Lawu yang menguasai ilmu Pancasona, ilmu kekebalan yang hanya diturunkan pada mereka yang benar-benar sanggup menanggung beban besar. Ilmu itu bukan sembarangan. Sekali digunakan untuk kekerasan yang salah, maka pemiliknya bisa kehilangan akal, bahkan nyawa. Maka, setelah gurunya wafat, Suroto mengasingkan diri, menyamar sebagai tukang antar paket, mencoba hidup sederhana dan menjauh dari konflik. Namun Tuhan punya rencana lain. Kezaliman di kampung Rawadoro telah memaksanya keluar dari persembunyian. Bukan untuk mencari kemuliaan, tapi untuk menepati satu kalimat terakhir gurunya yang masih menggema di hatinya, "Jika engkau melihat orang lemah diinjak, maka diam adalah pengkhianatan." Dan kini, diam bukan lagi pilihan. Siang itu, 2 sosok asing melintasi jalan utama kampung. Satu bertubuh tinggi, berambut gondrong,
dengan pisau panjang tergantung di pinggang, itulah Kembang. Satunya lagi lebih menyeramkan, kepala pelontos, mata merah, dan tubuh penuh luka bakar lama, dialah Mat Hitam, preman sadis dari utara. Doyok menyambut mereka dengan senyum puas. Lu cari orang namanya Andre. Tukang paket, hancurin dia. Kalau perlu, bikin dia nyungsep di kuburan pasar. Suara Doyok terdengar nyaring, penuh dendam dan kebutaan. Warga mulai panik. Mereka tahu reputasi dua orang asing itu. Beberapa memilih menutup warung lebih awal, yang lain mengunci pintu rapat-rapat. Tapi Andre tetap seperti biasa, mengantar paket, menyapa orang tua, dan membantu anak kecil yang main layangan tersangkut di atap. Seolah ia tidak menyadari badai sedang mengincarnya. Padahal, dalam diam, ia sudah bersiap. Doa-doa dipanjatkan lebih panjang, air wudhunya tak pernah putus, dan mantra-mantra kuno dari kitab gurunya sudah kembali ia hafalkan. Sore menjelang malam, Andre sengaja berhenti di lapangan kosong dekat pasar, tempat yang biasanya dijauhi orang saat hari mulai gelap. Ia tahu mereka akan datang. Dan benar, suara deru motor memecah keheningan. Kembang dan Mat Hitam turun dengan wajah haus darah. "Lu Andre?" tanya Kembang sambil mencabut pisau. Andre mengangguk pelan. "Iya, tapi aku tak punya urusan dengan kalian." Mat Hitam menyeringai, "Tapi kami punya urusan sama nyawamu." Angin tiba-tiba berdesir kencang. Langit gelap, seolah malam datang lebih cepat. Andre berdiri, tubuhnya tak bergerak walau pisau diarahkan tepat ke dadanya. Dalam hati ia membaca satu ayat yang diwariskan gurunya, lalu menutup mata sesaat. Ketika pisau itu menembus jaketnya, tidak ada darah. Pisau itu patah, seakan mengenai batu. Kembang terkejut, mundur beberapa langkah. Tapi Mat Hitam, dengan kemarahan yang tak terkendali, mengayunkan rantai berduri ke arah kepala Andre, dan saat itulah terjadi sesuatu yang tak seorang pun bisa jelaskan. Kilatan cahaya kecil keluar dari tubuh Andre, seperti percikan dari besi panas yang dipukul. Tubuh Mat Hitam terpental 5 meter, pingsan seketika. Kembang pun lari terbirit-birit tanpa sempat mengambil motornya. Andre berdiri tenang, menatap langit sambil menarik napas panjang. "Maafkan aku, Guru. Aku telah melanggar larangan, tapi aku tak bisa biarkan kejahatan terus jadi raja." Sementara itu, dari balik semak, seorang anak kecil yang mengintip melihat segalanya dengan mata terbelalak. Dan malam itu, kabar tentang Andre si tukang paket yang tak bisa dilukai, menyebar lebih cepat dari angin badai. Malam itu Doyok duduk di gudang tua dekat terminal, menatap ponselnya dengan mata melotot. Video amatir tentang Andre yang tak mempan senjata beredar luas di grup WhatsApp warga. Bahkan anak-anak kecil menyebut Andre sebagai pahlawan tak bisa mati. Doyok menggertakkan gigi, tangannya gemetar menahan marah. Dua jagoan bayaran yang ia datangkan, Kembang dan Mat Hitam, gagal total. Satu kabur, satu koma. Harga dirinya sebagai preman pasar yang paling ditakuti, kini mulai digerogoti rasa takut yang tak ia akui. "Ini udah bukan main-main," gumamnya pelan. Ia tatap anak buahnya satu-satu. "Gue gak peduli dia kebal atau bukan. Malam minggu nanti, kita serang dia rame-rame. Bakar motornya. Hancurin paket-paketnya. Kita buat dia pergi dari kampung ini atau mayatnya kita buang ke kali." Suaranya bergetar, setengah panik, setengah gila. Tapi yang lain, meski mengangguk, tampak ragu. Mereka juga melihat sendiri apa yang terjadi. Dan diam-diam, sebagian sudah menyimpan rasa gentar terhadap Andre. Hari-hari menjelang malam minggu itu mencekam. Andre tetap seperti biasa, mengantar paket, menolong warga, dan menghabiskan waktu di musola. Tapi tatapan orang-orang padanya kini berbeda. Anak-anak memandangnya dengan kagum, para ibu-ibu dengan harap, dan para lelaki dengan campuran hormat dan penasaran. "Orang ini, kayak wali," gumam Pak Haji Yusuf yang pernah menerima paket darinya berisi obat penting. "Tapi beliau juga bisa jadi benteng kita dari Doyok." Malam minggu pun tiba. Langit gelap gulita, bulan nyaris tak terlihat.
Doyok dan sekitar 10 anak buahnya berjalan pelan di gang sempit menuju kontrakan Andre. Mereka bawa bensin, kayu, senjata tajam, dan wajah penuh amarah yang dipaksa menyala walau dalam hati gemetar. Kontrakan itu tampak sunyi. Lampu remang-remang menyala. Doyok memberi aba-aba. Bakar motor dulu. Kalau dia keluar, langsung serbu. Tapi saat mereka siramkan bensin dan hendak menyalakan api, dari dalam rumah terdengar suara lantunan ayat suci. Suara itu begitu meresap, mengguncang hati. Seorang anak buah Doyok mendadak menjatuhkan botol bensin. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. "Bang, gua gak sanggup." Suara itu kayak suara orang yang deket banget sama Allah, bisiknya. Tapi Doyok murka, menamparkan wajah anak buahnya. "Mundur lo kalau takut, gue sendiri yang bakar." Ia nyalakan korek, tapi tiba-tiba api itu padam sendiri, seperti tertiup angin tak terlihat. Lalu pintu kontrakan terbuka. Andre berdiri di ambang pintu, mengenakan peci putih, sarung, dan jaket hijaunya yang masih lusuh. Wajahnya tenang, tapi tatapannya dalam dan tajam. "Kalian mau bakar apa?" tanyanya pelan. Doyok maju dengan parang di tangan. "Gue gak takut sama lu, Andre. Lu pikir lu dewa? Lu pikir lu suci? Gue pernah bunuh orang, lu tahu. Dan gue masih berdiri di sini." Andre mengangguk pelan, mendekat 3 langkah. "Aku tahu, dan Allah pun tahu. Tapi dosa tak membuatmu jadi kuat. Justru membuat hatimu kosong." Tanpa perlawanan, Andre berjalan mendekat. Tiba-tiba parang Doyok diayunkan sekuat tenaga, mengarah ke leher Andre, dan saat itu juga, parang itu patah 2, tanpa menyentuh kulit. Semua orang terdiam. Doyok tertegun, matanya membesar. Apa lu bukan manusia?" gumamnya ketakutan. Andre mendekat dan menepuk bahunya pelan. "Aku manusia. Tapi aku sudah lama menyerahkan tubuh ini untuk dijaga olehnya. Dan kau pun bisa berubah, sebelum ajal yang datang lebih dulu." Doyok terduduk, seluruh tubuhnya gemetar. Anak buahnya berlarian satu persatu, tak berani lagi menantang. Malam itu menjadi malam paling sunyi di kampung Rawadoro. Tak ada suara tawuran, tak ada motor meraung, tak ada intimidasi. Hanya suara azan subuh beberapa jam kemudian yang membelah keheningan, seolah mengabarkan bahwa kampung itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, punya harapan untuk damai. Sejak malam itu, Doyok tak pernah lagi terlihat di pasar. Warung-warung yang biasanya ia mintai jatah bulanan kini berdiri bebas, tak ada yang menagih atau mengancam. Anak-anak buahnya bubar tak bersisa. Mereka memilih pulang kampung atau menyamar jadi pedagang kecil. Kampung Rawadoro perlahan berubah, lebih tenang, lebih bersih, lebih damai. Tapi di dalam sebuah rumah tua di ujung gang sempit, Doyok berbaring lemah. Parangnya patah, namun hatinya lebih remuk lagi. Ia tak makan 3 hari, tak bicara, hanya memelototi langit-langit, seolah sedang berbincang dengan dosa-dosanya sendiri. Malam ketiga setelah kejadian itu, hujan turun deras. Petir membelah langit, menyalakan kilat yang menyelinap masuk lewat celah atap. Di dalam gelap, Doyok mendengar suara itu lagi, suara lantunan ayat dari Andre, yang entah kenapa kini menggema di dalam dadanya. Hatinya panas, tapi bukan karena marah. Ada yang membakar dadanya dari dalam, semacam penyesalan yang menyesakkan. Tangan yang dulunya sering menamparkan, kini hanya bisa menggenggam tanah di bawah kasurnya. Bibirnya bergetar, "Tuhan, kalau kau masih dengar orang hina seperti aku, ampuni aku." Esok paginya, Andre mendengar ketukan pelan di pintu kontrakannya. Saat dibuka, seorang bocah berdiri di depan dengan mata sembab. "Bang Andre, Om Doyok nyari abang." Dia nangis di rumah." Andre tak menjawab. Ia hanya mengambil jaket hijaunya, lalu melangkah menuju rumah yang dulunya jadi markas para preman itu. Jalanan terasa panjang, meski langkahnya ringan. Di sepanjang jalan, warga memperhatikannya. Beberapa mengangguk pelan. Mereka tahu, ini bukan lagi soal balas dendam. Ini tentang penyembuhan. Saat sampai di rumah tua itu,
Andre mendapati Doyok duduk bersila dengan tubuh gemetar, wajahnya kuyuh, rambut acak-acakan. Tak ada sisa garang dalam matanya. Yang tersisa hanya kehancuran. "Aku gak punya siapa-siapa, Dre," katanya lirih. "Bapakku mati waktu aku kecil, emakku ditinggal. Aku tumbuh di jalanan, makan dari hasil jambret. Aku kira jadi preman bikin aku kuat, padahal aku cuma nutupin takutku, takut hidup sendirian." Tangis itu pecah, bukan lagi tangis malu, tapi tangis seorang manusia yang akhirnya sadar bahwa kekerasan tak pernah benar-benar membuat seseorang merasa cukup. Andre duduk di sampingnya, diam, mendengarkan. Tak ada ceramah, tak ada nasihat panjang. Ia tahu, pertobatan tak butuh banyak kata, cukup hati yang benar-benar menyesal. Lalu Andre mengambil air dalam kendi, dan menyodorkannya ke Doyok. "Cobalah cuci wajahmu, biar hatimu juga ikut bersih." Dengan tangan gemetar, Doyok memercikkan air itu ke mukanya, dan entah mengapa, air itu terasa seperti air kehidupan. Sejuk, menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan. Beberapa hari kemudian, Doyok terlihat menyapu halaman musola. Anak-anak kecil yang dulu takut padanya kini berani menyapa. "Om Doyok udah gak galak ya sekarang?" tanya seorang bocah polos. Doyok tersenyum malu, mengangguk. Ia mulai ikut salat, belajar mengaji dari nol, dan mencoba menebus masa lalunya. Tak mudah, tapi setiap langkah kecil yang ia ambil terasa berarti. Kampung pun memaafkan, karena mereka melihat perubahan itu tulus, bukan pura-pura. Namun jauh di dalam hati Andre, ia tahu, damai seperti ini tak akan bertahan lama. Ia merasa angin aneh berhembus dari arah luar kampung. Gerakannya, aroma sihirnya, terasa berbeda. Ada yang lebih gelap dari sekadar preman. Sesuatu dari masa lalu yang tak pernah ia harapkan kembali, kini perlahan mulai mendekat. Dan untuk pertama kalinya, Andre bertanya dalam hati, apakah ia siap untuk menghadapi yang lebih besar dari sekadar manusia. Senja mulai turun perlahan, mewarnai langit Rawadoro dengan semburat merah darah yang ganjil. Burung-burung terbang rendah, suara azan menggema lemah, seolah alam pun tahu ada sesuatu yang tak biasa sedang mendekat. Andre yang sedang duduk di serambi musola, seketika menoleh ke arah utara. Jantungnya berdetak lebih cepat, aura dingin menyelimuti kampung. Tak salah lagi, ia mengenal getaran itu, getaran dari seseorang yang seharusnya sudah lama mati. Seseorang yang dulu adalah saudara seperguruan, tapi memilih jalan gelap. Malam itu, suara langkah berat terdengar di jalanan tanah. Seorang lelaki berjubah hitam dengan tongkat berukir tengkorak berjalan perlahan masuk ke kampung. Di belakangnya, 5 orang murid berbadan besar membawa keris dan cambuk api. Warga yang melihat langsung menutup pintu rumah mereka. Lelaki itu berhenti di depan musola, menatap Andre dengan senyum miring yang membuat udara terasa lebih dingin. "Suroto," katanya pelan, menyebut nama asli Andre yang tak pernah terdengar lagi sejak 2 dekade silam. "Kau masih hidup rupanya, dan bermain jadi pahlawan di tempat kotor seperti ini." Andre berdiri perlahan. "Jagat, aku sudah mengubur masa lalu. Kenapa kau datang lagi?" Lelaki berjubah hitam itu menyeringai. "Karena dunia ini butuh penguasa, bukan penolong. Kau buang ilmu warisan guru kita hanya untuk nganter paket. Kau buang kekuatan hanya untuk menyelamatkan pasar rendahan. Kau pengkhianat." Suaranya menggelegar, membuat anak-anak kecil menangis dalam rumah mereka. Tapi Andre tetap tenang, hanya menatap lurus mata saudara lamanya itu. "Ilmu tanpa kasih jadi racun. Aku tak pernah menyesal memilih jalan ini." Tiba-tiba, salah satu murid jagat melompat ke depan, mengayunkan cambuk berapi ke arah Andre. Suara letusan keras terdengar, menerangi malam. Tapi api itu tak menyentuh Andre sedikit pun. Ia hanya memejamkan mata, berdoa dalam hati, dan tubuhnya tetap berdiri utuh. Murid itu terpental keras ke dinding, pingsan. Jagat mengangkat tongkatnya tinggi, lalu menancapkannya ke tanah. "Malam ini, Rawadoro akan jadi lautan darah. Kalau kau tak mau ikut,
kau harus mati bersama mereka. Andre tahu, ini bukan lagi soal dirinya. Ini tentang menjaga seluruh kampung. Ia melepaskan jaket hijaunya, lalu berdiri di tengah lapangan, menghadap langit. Ia mulai membaca ayat-ayat yang dulu hanya ia pakai saat terdesak. Tanah bergetar, angin berdesir, dan cahaya dari dalam tubuhnya perlahan muncul. Ilmu Pancasona, kekuatan suci dari gurunya, ia bangkitkan sekali lagi. Guru, izinkan muridmu menutup semua ini, meski dengan nyawa, gumamnya lirih. Pertarungan itu tidak seperti manusia bertarung. Jagat memanggil bayangan-bayangan hitam, sementara Andre memanggil cahaya dari langit. Petir menyambar, tanah retak, dan suara zikir terdengar di tengah badai. Warga yang mengintip hanya bisa berlutut, menangis, dan berdoa. Lalu di satu titik, Andre melompat tinggi, dan dengan satu pukulan ke tanah, seluruh bayangan hitam itu meledak dalam cahaya putih yang menyilaukan. Jagat berteriak keras, lalu hilang ditelan cahaya. Saat semuanya usai, Andre terduduk lemah di tanah, napasnya tinggal satu-satu. Doyok datang tergopoh-gopoh, menangis melihat tubuh Andre yang berlumuran darah. Bang, jangan tinggalin kami, lu belum selesai ngajarin gue hidup baik. Andre tersenyum lemah. Sudah cukup, sekarang giliran kalian jaga kampung ini. Lalu dengan napas terakhirnya, Andre menutup mata, dan tubuhnya bersinar perlahan, sebelum berubah menjadi debu yang diterbangkan angin malam. Keesokan harinya, di tengah lapangan, hanya tersisa jaket hijau lusuh Andre tergantung di tiang bambu. Warga berkumpul, menangis, mendoakan. Doyok berdiri paling depan, memeluk jaket itu dengan mata basah. Ia bersumpah akan menjaga kampung itu dari kejahatan, dengan cara yang Andre ajarkan, tanpa kekerasan, tanpa dendam. Dan sejak hari itu, nama Andre bukan lagi sekadar tukang paket. Ia jadi legenda. Sosok yang datang diam-diam, dan pergi dalam cahaya.